Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang stoikiometri dan konsep mol. Sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Tiara Okta, yang kedua Nurul Hanifah, yang ketiga Septia Hafizah, yang keempat Rosa Hidayah, yang kelima Siti Rahmatika, yang keenam Ramadhani Haliza, dan yang terakhir saya sendiri Halimatun Sadiah. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh Tiara Okta. Kepada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang materi tentang konsep stoikiometri. Dalam ilmu kimia, stoikiometri ialah ilmu yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Suatu reaksi kimia dapat dikatakan sebagai reaksi stoikiometri apabila reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan materi stoikiometri adalah mol sama dengan massa dalam satuan gram per mr sama dengan volume per 22,4 L dalam satuan STP sama dengan jumlah molekul per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Angka 22,4 L merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure dengan tekanan gas dengan satuan T sama dengan 1 atom dan suhu dilambangkan dengan T sama dengan 273 K. Sementara angka 6,02 dikali 10 pangkat 23 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi, 1 mol zat apapun memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebanyak 6,02 X dikali 10 pangkat 23 partikel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya, jenis-jenis stoikiometri akan dibacakan oleh Liza. Kepada Liza disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Tiara, yaitu jenis-jenis stoikiometri. Jenis-jenis stoikiometri ada beberapa 3 jenis. Yang pertama, stoikiometri reaksi, yang kedua, stoikiometri komposisi, dan yang ketiga, stoikiometri gas. Yang pertama, stoikiometri reaksi. Membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri bereaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Yang kedua, stoikiometri komposisi. Membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antara unsur dalam suatu senyawa. Dalam penerapannya, stoikiometri ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks atau disingkat NH3. Yang ketiga, stoikiometri gas. Jenis stoikiometri ini berkaitan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Persamaan gas ideal sering dirumuskan dengan PF sama dengan nRT atau P sama dengan tekanan dalam satuan atom. F sama dengan volume gas dalam satuan liter N. N sama dengan jumlah mol, R sama dengan tetapan gas, 0,082 L atom atau mol K, dan T sama dengan suhu 273 K. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada Liza. Selanjutnya, Rosa akan memaparkan materinya. Saudara Rosa dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh soal dan pembahasan stoikiometri. Soalnya, suatu senyawa dengan mengandung 40% massa unsur dan sisanya unsur. Rumus molekul senyawa tersebut adalah
Jadi, hukum perbandingan berganda yang dikeluarkan oleh Dalton berbunyi jika dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, maka perbandingan massa unsur satu yang bersenyawa dengan kedua massa sama akan berbanding sebagai bilangan sederhana. Jadi, misalnya massa senyawa Xn Ym sama dengan 100 gram dalam kurung Mr senyawa sama dengan 80. Dan maka massa X sama dengan 40/100 dikali 100 gram. Massa Y sama dengan 60/100 dikali 100 gram sama dengan 60 gram. Jadi saya ulangi, massa X sama dengan 40/100 dikali 100 gram sama dengan 40 gram. Massa Y 60/100 dikali 100 gram sama dengan 60 gram. Jadi mol X per mol Y sama dengan 40/32/60/16 sama dengan 1,25/3,75 sama dengan 1/3. Jadi rumus molekul senyawanya adalah XY3. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rosa. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang konsep kimia yang harus dipahami dalam stoikiometri. Yang pertama yaitu massa atom relatif atau AR, merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1:12 kali massa suatu atom isotop karbon -12 atau C12. 2. Massa molekul relatif atau MR. Pada atom relatif, massa digunakan untuk mencari perbandingan massa suatu molekul atom isotop -12 atau C-12. Dapat dirumuskan dengan MR PAR. Yang ketiga, konsep mol. Dalam konsep mol, 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 10⁻23 buah partikel. 4. Molaritas. Merupakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Dirumuskan M sama dengan N per V atau volume. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya konsep mol akan dibacakan oleh Septia. Kepada Septia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan konsep mol. Menurut Satuan Sistem Internasional atau SI, satuan dasar dari kuantitas ini disebut mol. 1 mol menyatakan jumlah zat suatu sistem yang mengandung sejumlah besaran elemen, atom, molekul, dan ion, yang setara dengan banyaknya atom yang terdapat dalam 12 gram tepat isotop karbon 12 atau C12. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Suatu mol zat apapun akan memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebesar 6,02 dikali 10⁻23 partikel. Hubungan mol dengan massa suatu zat. Satu mol zat apapun menunjukkan jumlah partikel yang sama, tetapi kalau diukur massanya, maka 1 mol zat yang berbeda umumnya memiliki massa yang berbeda. Hubungan mol dengan volume gas. Volume gas sangat dipengaruhi oleh tekanan atau P dan temperatur atau T. Pada keadaan STP, standar temperature pressure, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Maka volume 1 mol gas sembarang
maka volume 1 mol gas sembarang adalah 22,4 liter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, Siti Rahmatika akan memaparkan materi. Pada Siti Rahmatika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan konsep mol. Baiklah, di sini contoh soalnya yaitu berupa yaitu hitunglah jumlah mol dan jumlah partikel yang terdapat dalam 2 gram CoHA atau mR CoHA sama dengan 56. Cara menjawabnya yaitu jumlah mol sama dengan gram ditambah mR sama dengan 2 dibagi 56. Hasilnya yaitu 0,036 mol KHA. Selanjutnya, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro yaitu sama dengan 0,036 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya yaitu 0,22 dikali 10 pangkat 23 butir partikel molekul KHA atau sama dengan 22 dikali 10 pangkat 21 butir partikel molekul KHA. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.